Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi berpikir komputasional pada bab yang ketiga, yaitu menerapkan algoritma pencarian. Nah, perhatikan angka acak ini. Nah, dapatkah teman-teman mengurutkan angka di bawah ini dari kecil ke besar? Nah, tentu saja bisa ya. Teman-teman bisa mengurutkan mulai dari angka 3, 10, 13, 17, 21, 83, terakhir 94. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana teman-teman bisa menempatkan angka 3 di urutan paling depan. Nah, benar. Nah, angka 3 diurutkan di paling depan karena dia merupakan angka yang paling kecil dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, bagaimana kita menentukan bahwa angka 3 ini adalah angka yang paling kecil yaitu dengan membandingkan angka 3 dengan angka yang lainnya. Nah, ketika teman-teman bisa memahami prinsip ini, maka sebenarnya teman-teman sudah memahami konsep dari pengurutan. Nah, lebih jelasnya mari kita bahas lebih detail. Nah, pengurutan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses pengorganisasian data dalam urutan tertentu yang memungkinkan informasi lebih mudah ditemukan. Nah, ini adalah alasan kenapa data perlu diurutkan. Apa alasannya? Agar informasi lebih mudah ditemukan. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika teman-teman mencari nama di dalam daftar nama. Tentu saja teman-teman bisa melakukannya dengan lebih mudah jika daftar namanya itu sudah urut berdasarkan alfabet dari A sampai Z atau sebaliknya. Nah, pengurutan merupakan suatu permasalahan klasik pada komputasi. Dikatakan klasik karena permasalahan ini sudah ada sejak dulu, ya, yang dilakukan untuk mengatur agar suatu kelompok benda, objek atau entitas diletakkan mengikuti aturan tertentu. Nah, aturan atau urutan yang paling sederhana yang sering kita jumpai adalah mengurutkan secara menaik atau menurun. Dari kecil ke besar atau biasa disebut ascending, atau dari besar ke kecil atau biasa disebut dengan descending. Nah, ada dua hal penting atau dua aktivitas penting ketika kita melakukan pengurutan data. Yang pertama adalah melakukan perbandingan. Seperti tadi, bagaimana teman-teman bisa menentukan bahwa angka 3 ini adalah angka yang paling kecil gitu ya. Nah, dengan cara membandingkan angka 3 dengan angka yang lainnya. Nah, kemudian aktivitas yang kedua adalah meletakkan atau menempatkan angka tadi ke posisi yang atau urutan yang tepat. Gitu ya, meletakkan angka 3 tadi ke urutan pertama. Nah, jadi di sini ada dua kegiatan, dua aktivitas. Ada dua aktivitas ketika kita melakukan pengurutan. Nah, namun gitu ya, untuk data yang jumlahnya sedikit, jumlah data yang sedikit, teman-teman bisa melakukan pengurutan ini dengan waktu yang sangat singkat. Seperti tadi, saya punya 7 angka, kemudian saya minta teman-teman untuk mengurutkannya, maka teman-teman hanya membutuhkan waktu beberapa detik gitu ya, mungkin 1 detik gitu untuk menyusun angka tadi dalam urutan tertentu. Nah, permasalahan menjadi lebih kompleks ketika kita menjumpai bahwa data yang harus diurutkan itu jumlahnya banyak, ratusan atau ribuan. Nah, maka kalau itu dilakukan secara manual akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, maka dari itu kita membutuhkan sebuah strategi, kita membutuhkan sebuah cara, sebuah metode yang diharapkan bisa memudahkan
kita melakukan pengurutan. Mudah, tepat, efisien. Gitu, mudah dilakukan, urutannya sudah pasti tepat, dan efisien. Hanya membutuhkan sedikit sumber daya. Nah, di sini ada tiga alternatif algoritma yang bisa kita pakai untuk melakukan atau untuk menyelesaikan permasalahan pengurutan. Nah, kita akan mulai dari solusi yang pertama, yaitu algoritma bubble sort. Nah, algoritma bubble sort merupakan salah satu algoritma pengurutan yang sederhana. Dia merupakan teknik pengurutan yang berbasis perbandingan. Jadi membandingkan nilai satu dengan nilai yang lainnya. Kemudian menentukan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Nah, algoritma bubble sort dilakukan dengan membandingkan setiap pasangan elemen atau setiap pasangan data yang berdekatan dalam daftar dan menukarnya jika tidak berurutan. Nah, di sini dikatakan membandingkan setiap pasangan elemen yang berdekatan. Artinya, seumpama saya punya data 1 sampai 5. Maka yang dikatakan pasangan elemen yang berdekatan itu adalah data pertama dan kedua, kedua dan ketiga, ketiga dan keempat, keempat dan kelima. Gitu. Yang tidak dikatakan berpasangan dan berdekatan itu adalah contohnya 1 dengan 3, 1 dengan 4, 2 dengan 5, dan seterusnya. Nah, proses ini diulang hingga semua elemen tersusun dalam urutan yang diinginkan, apakah itu ascending atau descending. Nah, kemudian catatan untuk algoritma ini adalah tidak efektif untuk data yang jumlahnya besar, karena algoritma bubble sort ini membutuhkan langkah yang banyak. Nah, dibandingkan dengan algoritma yang lain yang akan kita bahas. Nah, bagaimana algoritmanya? Mari kita lihat. Nah, dimisalkan jumlah data itu sama dengan N. Nah, maka algoritma adalah 1 mulai, kemudian 2 bandingkan pasangan data yang berdekatan dari data ke 1 hingga data ke N. Jika data di kanan itu lebih kecil daripada data di kiri, maka tukar nilai keduanya. Nah, jika tidak, kerjakan langkah ketiga. Apa langkah ketiga? Ulangi langkah kedua untuk pasangan data yang berdekatan berikutnya hingga tidak terjadi lagi proses tukar. Nah, ini poin penting dari algoritma bubble sort adalah algoritma bubble sort akan selesai ketika sudah tidak menjumpai lagi proses tukar. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita praktekkan. Nah, seumpama di sini saya memiliki data 1, 9, 6, 4, 8. Nah, mari kita mengurutkannya menggunakan algoritma bubble sort. Nah, saya anggap ini adalah data pertama, langkah pertama saya. Oke, langkah pertama. Saya punya data 1, 9, 6, 4, 8. Berikutnya, saya bandingkan angka 1 dengan angka 9. Bandingkan pasangan data yang berdekatan dari data ke 1 hingga data terakhir. Seumpama di sini saya mengurutkannya secara ascending dari kecil ke besar. Bandingkan angka 1 dengan angka 9. Lebih kecil mana? Lebih kecil 1. Oke, berarti tidak terjadi proses tukar. Berarti di langkah kedua saya masih mendapati data yang sama.
Nah, berikutnya saya bandingkan lagi pasangan data berikutnya, yaitu 9 dengan 8. Bandingkan data 9 dengan 6. Mana yang lebih kecil? 6. Maka tukar posisinya. Sehingga di langkah ketiga, saya mendapati datanya menjadi seperti ini. 1, 6, 9, 4, 8. Nah, di sini saya membandingkan data berikutnya, pasangan data berikutnya, yaitu 9 dengan 4. Bandingkan 9 dengan 4. Lebih kecil mana? Lebih kecil 4. Maka lakukan tukar. Nah, sehingga di langkah keempat, saya mendapati datanya menjadi 1, 6, 4, 9, 8. Nah, berikutnya saya bandingkan lagi data pasangan data yang berdekatan berikutnya, yaitu 9 dengan 8. Bandingkan 9 dengan 8. Lebih kecil mana? Lebih kecil 8. Maka lakukan proses tukar. Nah, sehingga di langkah kelima, saya mendapati datanya menjadi 1, 6, 4, 8, 9. Nah, dalam algoritma bubble sort, kita mengenal istilah fase. Nah, dikatakan mencapai satu fase jika kita sudah melakukan perbandingan sampai akhir data. Di sini kita sudah melakukan perbandingan sampai data terakhir, yaitu membandingkan angka 9 dengan angka 8. Membandingkan data ke-4 dengan data ke-5. Nah, namun kita lihat di fase 1 kita mendapati datanya ternyata belum urut. Belum urut. Nah, di sini 1, 6, 4, 8, 9 belum urut. Nah, maka dari itu kita membutuhkan fase berikutnya untuk melakukan proses yang sama. Nah, kita lanjutkan ke fase kedua. Nah, di fase yang kedua sama langkahnya. Di sini saya datanya menjadi 1, 6, 4, 8, 9. Nah, saya bandingkan lagi pasangan data pertama, yaitu data ke-1 dan data ke-2. Bandingkan 1 dengan 6. Lebih kecil mana? Lebih kecil 1. Berarti tidak ada proses tukar. Sehingga saya mendapati datanya masih sama, yaitu 1, 6, 4, 8, 9. Berikutnya saya bandingkan lagi pasangan data berikutnya, yaitu data kedua dan data ketiga. Bandingkan 6 dengan 4. Lebih kecil mana? Lebih kecil 4. Berarti tukar. Maka saya mendapati datanya menjadi 1, 4, 6, 8, 9. Nah, saya lakukan lagi perbandingan untuk data berikutnya, yaitu 6 dan 8. Bandingkan 6 dan 8. Lebih kecil mana? Lebih kecil 6. Nah, berarti tidak terjadi proses tukar. Sehingga saya mendapati datanya masih sama, yaitu 1, 4, 6, 8, 9. Nah, berikutnya saya bandingkan data terakhir, data keempat dan data kelima, yaitu 8 dan 9. Lebih kecil mana? 8. Nah, tidak ada proses tukar. Sehingga di akhir fase 2, saya mendapati datanya 1, 4, 6, 8, 9. Nah, perhatikan di sini. Di fase kedua, kita mendapati datanya sudah urut. Datanya sudah urut. Bahkan sebelum akhir fase 2, kita sudah mendapati datanya sudah urut, yaitu di langkah ke-3. Namun di dalam bubble sort, di dalam algoritma bubble sort, data dikatakan urut ketika kita menjumpai dalam satu fase itu tidak terjadi proses
tukar satu kali pun. Jadi dalam algoritma tadi dikatakan ulangi sampai tidak terjadi lagi proses tukar. Nah, dalam artian di sini adalah dalam satu fase itu tidak terjadi proses tukar satu kali pun. Nah, di sini kita melihat bahwa di dalam fase 1 dan fase 2 itu masih terjadi proses tukar. Yang di fase 1 itu di langkah kedua, kemudian langkah ketiga, dan langkah keempat. Sedangkan di fase 2 itu ada di langkah ketiga. Di langkah kedua. Nah, berarti di sini meskipun datanya sudah urut, tapi masih dianggapnya belum urut karena masih terjadi proses tukar. Nah, maka dari itu kita membutuhkan fase berikutnya, yaitu fase ketiga. Nah, di fase yang ketiga, kita melakukan hal yang sama dengan di fase 1 dan fase kedua, yaitu kita melakukan perbandingan lagi dengan data yang dari fase kedua. Di sini datanya adalah 1, 4, 6, 8, 9. Nah, ini saya tulis fase 3. Nah, di sini saya melakukan perbandingan dari awal, dari data pertama. Bandingkan angka 1 dengan angka 4. Lebih kecil mana? Lebih kecil 1. Posisinya sudah benar. Sudah benar. Berarti saya mendapati data yang sama. 1, 4, 6, 8, 9. Kemudian saya bandingkan lagi data berikutnya, itu data kedua dan ketiga. Bandingkan 4 dengan 6. Lebih kecil mana? Lebih kecil 4. Posisinya sudah benar. Sudah benar. Berarti saya masih mendapatkan data yang sama lagi. 6, 8, 9. Nah, saya bandingkan lagi data berikutnya, data ketiga dan keempat. 6 dengan 8. Lebih kecil mana? Lebih kecil 6. Posisinya sudah benar. Sudah benar. Oke, saya masih mendapati data yang sama lagi. 1, 4, 6, 8, 9. Terakhir saya bandingkan data keempat dan kelimanya, 8 dan 9. Lebih kecil mana? Lebih kecil 8. Posisinya sudah tepat? Sudah. Nah, di sini datanya masih sama. 8, 9. Nah, perhatikan di fase 3, di fase ketiga sudah tidak terjadi proses tukar satu kali pun. Maka data ini baru dianggap sudah urut. Nah, dalam bubble sort, dalam algoritma bubble sort, fase terakhir gitu, dalam algoritma bubble sort itu dianggap sebagai fase validasi, di mana dalam fase ini kita melakukan validasi bahwa tidak terjadi lagi proses tukar di dalam satu fase. Nah, cukup jelas ya penjelasan untuk yang algoritma bubble sort. Nah, kita lanjutkan untuk algoritma berikutnya, yaitu insertion. Nah, algoritma insertion adalah algoritma pengurutan sederhana berbasis perbandingan, sama dengan bubble sort. Maka nanti teman-teman akan mendapati kesamaan dari algoritma insertion ini sama bubble. Nah, sesuai dengan namanya, insertion mengurutkan sebuah list dengan cara menyisipkan elemen atau data itu satu persatu sesuai dengan urutannya. Nah, algoritma ini dilakukan dengan cara menempatkan elemen yang tidak urut ke posisi yang sesuai dalam setiap iterasi. Dalam insertion sort, hanya satu elemen yang diurutkan dalam satu iterasi. Iterasi ini adalah perulangan. Proses ini berulang hingga semua elemen tersusun dalam urutan tertentu, ascending
atau descending. Nah, mari kita lihat algoritmanya. Nah, algoritmanya di sini adalah ascending ya teman-teman, mulai dari kecil ke urutannya dari kecil ke besar. Nah, mulai diawali dengan langkah mulai, kemudian langkah keduanya adalah anggap data ke-1 itu sudah urut atau masuk ke dalam daftar sudah urut. Kemudian bandingkan data kedua dengan data di daftar yang sudah terurut. Nah, jika data di kanan lebih kecil daripada data di kiri, maka tukar nilainya. Jika tidak, maka kerjakan langkah ke-5. Apa langkah ke-5? Langkah ke-5 adalah ulangi langkah ketiga untuk data selanjutnya. Nah, tapi sebelum masuk ke langkah ke-5, nah, di situ jika data di kanan lebih kecil dari data kiri, maka tukar nilai keduanya. Terus ngapain setelah ini? Setelah ini, teman-teman masuk ke langkah keempat. Ulangi langkah ketiga hingga tidak terjadi proses tukar. Jadi bandingkan data kedua dengan data sebelumnya, sebelumnya lagi jika ada, dan seterusnya. Sampai tidak terjadi proses tukar. Nah, kalau sudah tidak terjadi proses tukar, maka kerjakan langkah ke-5. Apa langkah ke-5? Ulangi langkah ketiga untuk data selanjutnya hingga seluruh data urut atau lakukan perbandingan sampai data terakhir. Kemudian selesai. Nah, mari kita praktekkan algoritma insert and sort ini. Baik, soalnya di sini saya punya data yang sama ya. 1, 9, 6, 4, 8. Nah, langkah yang pertama adalah menganggap bahwa angka pertama atau data pertama, ya kalau di sini dalam kasus ini adalah angka 1, itu sudah urut. Nah, angka 1 ini dianggapnya sudah urut. Nah, sisanya belum urut. Itu 9, 6, 4, 8. Kemudian langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya adalah membandingkan data 9, angka 9 dengan data yang sudah urut. Mana yang lebih kecil? Lebih kecil 1. Lebih kecil 1. Nah, berarti 9 ini posisinya sudah benar. Dan posisinya sudah benar. Dia posisinya sudah benar. Sehingga di sini kita mendapati data yang urut itu adalah angka 1 dan 9. Nah, sisanya belum urut. 6, 4, 8. Kemudian saya bandingkan angka 6 ini dengan 9. Lebih kecil mana? Lebih kecil 6. Berarti tukar. Nah, berarti 6 nanti akan ada di sini. Kemudian saya bandingkan lagi 6 dengan 1. 6 dengan 1. Lebih kecil mana? Lebih kecil 1. Berarti tidak terjadi proses tukar. Nah, di sini saya mendapati datanya menjadi seperti ini. 1, 6, 9. Ya. Di sini saya mendapati data yang sudah urut itu adalah 1, 6, dan 9. Nah, sisanya belum urut, yaitu angka 4 dan 8. Berikutnya saya bandingkan lagi. 4 dengan 9. Lebih kecil mana? Lebih kecil 4. Berarti tukar. Nah, 4 ada di sini. Saya bandingkan lagi dengan
data yang sudah urut berikutnya, yaitu 6. Bandingan 6 dengan 4. Lebih kecil mana? Lebih kecil 4. Berarti tukar. Nah, 4 ada di sini. Saya bandingkan lagi dengan angka 1. Lebih kecil mana 1 dengan 4? Oh, lebih kecil 1. Berarti tetap. Nah, maka di sini saya mendapati data yang sudah urut adalah 1, 4, 6, 9. Nah, data yang belum urut adalah 8. Nah, dalam algoritma insertion, kan di situ konsepnya adalah insert, menyisipkan gitu. Jadi sebenarnya kalau di buku itu angka 4 ini langsung disisipkan ke sini, seperti pada gambar ini. Nah, tapi sebenarnya menyisipkan angka 4 ke urutan kedua itu ada prosesnya. Apa itu prosesnya? Yaitu seperti ini tadi, membandingkan angka 4 dengan angka 9 dulu. Kalau lebih kecil berarti tukar. Kemudian bandingkan lagi dengan angka 6. Oh, masih lebih kecil berarti tukar. Bandingkan dengan angka 1. Oh, ternyata lebih besar berarti tetap. Nah, jadi tidak semata-mata langsung disisipkan ke urutan kedua. Nah, di sini ada proses atau ada mekanisme bagaimana meletakkan angka 4 ke urutan kedua. Nah, kita kembali ke langkah kelima. Di langkah kelima saya membandingkan angka 8 dengan angka 9. Mana yang lebih kecil? Lebih kecil 8, berarti tukar. Mana ada di sini. Bandingkan lagi dengan angka 6. Nah, ternyata lebih kecil 6, berarti tetap. Nah, di sini saya mendapati pada langkah ke-6, saya mendapati datanya menjadi 1, 4, 6, 8, 9. Oke, mohon maaf garisnya agak sulit dibuat, teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini adalah algoritma insertion. Nah, bisa teman-teman bandingkan. Di sini saya hanya membutuhkan 6 langkah untuk mengurutkan angka 19648. Nah, kalau dibandingkan dengan bubble sort, di sini paling tidak saya membutuhkan 15 langkah. Gitu ya. Nah, jadi di sini algoritma bubble ini memang tidak tepat digunakan untuk data yang jumlahnya besar karena prosesnya cukup panjang. Nah, kemudian kalau teman-teman perhatikan, konsepnya memang mirip ya, teman-teman. Konsepnya memang mirip karena memang keduanya menggunakan prinsip yang sama, yaitu membandingkan. Bedanya adalah di dalam insertion sort itu dalam sekali langkah, teman-teman langsung bisa meletakkan sebuah angka itu ke posisi yang paling tepat. Dalam satu kali langkah, teman-teman memindahkan satu angka itu ke posisi yang paling tepat. Gitu, langsung bisa seperti itu. Tapi kalau di bubble itu tidak. Teman-teman bisa melihat, untuk memindahkan angka 4 ke posisi yang paling tepat, itu kita butuh 2 kali 2 fase. Gitu ya, 2 fase. Nah, dan itu langkahnya sampai langkah ke-8 kita baru bisa menjumpai angka 4 itu ada di posisi yang ke-2. Sedangkan kalau di insert itu di langkah ke-5 kita sudah mendapati angkanya urut 1, 4, 6, 9. Di langkah ke-6 datanya sudah urut semua. Nah, semoga jelas ya penjelasannya untuk yang algoritma insert and sort. Nah, kita akan lanjutkan ke algoritma berikutnya, yaitu
selection sort. Nah, algoritma selection sort itu dilakukan dengan mencari atau menseleksi bilangan terkecil atau terbesar, bergantung dari urutan yang dikehendaki, apakah dari kecil ke besar atau sebaliknya. Nah, di sini teknisnya adalah cari bilangan terkecil dari daftar belum terurut, kemudian letakkan ke daftar baru yang dijaga keterurutannya, gitu ya, dijaga keterurutannya. Nah, algoritma ini membagi daftar menjadi dua bagian. Bagian kiri itu untuk data yang sudah urut, bagian kanan untuk data yang belum terurut. Meskipun pada prinsipnya selection dan insertion tuh sama gitu ya. Jadi dia mindahin data ke sebelah kiri itu berarti sudah urut, kanan berarti belum urut. Tapi di sini teknisnya berbeda. Gitu. Mekanisme untuk mendapatkan hasilnya itu berbeda. Nah, mari kita lihat algoritmanya. Di sini algoritmanya adalah untuk pengurutan ascending. Dimulai dari kemudian cari data terkecil dari daftar belum terurut, cari nilai terkecil ya. Cari nilai terkecil dari daftar belum terurut, kemudian pindahkan data terkecil tersebut ke urutan ke-1 dengan cara tukar posisi dengan data di urutan ke-1 sebelumnya. Sehingga kita mendapati data terkecil itu sudah masuk ke daftar sudah urut. Nah, ulangi langkah kedua untuk data sisanya sampai nilai di daftar belum terurut habis. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita praktekkan. Baik, di sini saya menggunakan data yang sama, yaitu 1, 9, 6, 4, 8. Nah, langkah yang pertama adalah cari nilai terkecil dari data ini. Nah, kita menjumpai bahwa data terkecilnya adalah 1. Gitu ya. Sehingga di sini kita letakkan 1 di urutan pertama. Yang mana di situ tidak berubah posisi si angka 1 ini. Gitu ya. Nah, di sini kita memiliki data yang urut yang berisi angka 1, kemudian sisanya belum urut. 9, 6, 4, 8. Nah, berikutnya kita cari nilai terkecil dari data yang belum terurut atau data sisanya tadi. 9, 6, 4, 8. Nah, di sini kita menemukan data yang terkecil itu adalah 4. Gitu ya. Data yang terkecil adalah 4. Nah, maka kita tukar posisinya dengan angka 9. Tukar posisi. Nah, sehingga kita mendapati data yang sudah urut adalah 1 dan 4. Nah, kemudian sisanya gimana? Sisanya adalah 6, 9, 8. Oh, 9 kok ada di situ? Karena ditukar posisi dengan angka 4 tadi. Cari nilai terkecil lagi di data yang belum terurut. 6, 9, 8. Mana yang paling kecil? Nah, yang paling kecil adalah 6. Oke. Pindahkan 6 ke urutan ketiga. Oh, ternyata dia sudah berada di urutan yang ketiga. Berarti di sini saya punya data yang sudah urut. Itu adalah 1, 4, 6. Nah, menyisakan data 9 dan 8. Nah, cari nilai terkecil di antara 9 dan 8. Nah, kita menemukan 8. Nah, kita tukar posisi dengan 9. Nah, sehingga kita mendapati datanya seperti ini. 1, 4, 6, 8, 9.
Nah, semuanya sudah urut. Loh, kok sudah urut? Loh, kok sudah urut? Nah, di sini ketika teman-teman membandingkan di angka terakhir, membandingkan dua angka terakhir, ketika teman-teman menemukan nilai terkecilnya adalah 8, maka 9 di sini sudah pasti yang paling besar. Sehingga sudah pasti 9 ini ada di posisi paling akhir, sehingga datanya di sini sudah pasti urut. Gitu ya. Sudah pasti urut. Oke, nah di sini kita mendapati ternyata menggunakan selection sort itu lebih cepat satu langkah dibanding dengan menggunakan yang insertion sort. Setelah kita praktekkan ya. Nah, semoga cukup jelas ya penjelasan untuk algoritma insertion sort. Nah, demikian adalah penjelasan untuk materi berpikir komputasional pada bab ketiga, yaitu menerapkan algoritma pencarian. Semoga bermanfaat dan memudahkan teman-teman untuk belajar. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.